latar belakang di zaman yang serba canggih saat ini dalam semua aspek membutuhkan teknologi, tidak terkecuali di dalam aspek kesehatan. Puskesmas Puskesmas ini tiap harinya melayani puluhan pasien yang datang. Saat ini sistem pengolahan data pasien tiap bagian masih dikerjakan dengan cara sistem manual atau belum memanfaatkan sistem informasi puskesmas. Dengan masih digunakan sistem manual dan beberapa puskesmas sudah menggunakan SIM puskesmas, maka muncul berbagai permasalahan dalam pengolahan data. Pasiennya Masalah-masalah ini diantaranya adalah tingginya tingkat kesalahan dalam pengolahan data pasien, data pendaftaran, data pemeriksaan, data rujukan, dan data laboratorium, dan lambatnya proses pelayanan pasien, misalnya pendataan dan pencarian data pasien. Masalah lain lagi yaitu puskesmas yang sudah menggunakan SIM puskesmas tidak mempunyai keseragaman sistem, karena tiap puskesmas melakukan swadaya sendiri-sendiri untuk pengadaan SIM-Pus. Penggunaan SIM puskesmas dengan teknologi komputer untuk pengolahan data pasien sangat diperlukan karena dapat memberikan beberapa keuntungan dan kemudahan dalam pelayanan pasien, antara lain mempercepat pelayanan, informasi yang lebih akurat, pencarian data lebih cepat, pembuatan laporan yang lebih cepat, serta keseragaman sistem informasi manajemen puskesmas di wilayah Puskesmas Pancoran Barat. Dengan adanya program SIM Puskesmas berbasis cloud computing, kinerja puskesmas dapat ditingkatkan sehingga kualitas dan mutu pelayanan menjadi meningkat. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penulisan ini adalah terwujudnya suatu aplikasi pelayanan puskesmas yang dapat membantu pihak puskesmas dalam meningkatkan pelayanannya, merancang suatu basis data yang dapat menampung seluruh informasi tentang pasien, serta catatan data obat yang sudah digunakan. Sebagai tugas UAS metode penelitian. Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah bagi Puskesmas Kecamatan Pancoran, memperbaiki sistem pelayanan puskesmas yang dilakukan dengan sistem komputerisasi, memberikan kemudahan rekam medis pasien dalam memberikan pelayanan, memberikan masukan bagi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan penggunaan sistem pengarsipan elektronik, dapat membantu dalam memberikan pelayanan yang tepat dan akurat bagi pasien, menambah wawasan tentang penggunaan komputer sebagai alat bantu untuk pengolahan data pasien, membantu pihak puskesmas dalam hal efisiensi ruang penyimpanan berkas catatan medis. Bagi penulis, mengaplikasikan teori-teori yang telah dapat selama perkuliahan pada dunia kerja, mengidentifikasi masalah dan memecahkannya dengan membuat aplikasi pelayanan puskesmas, menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Metode penelitian. Metode penelitian perangkat lunak. 1. Analisa kebutuhan perangkat lunak. 2. Rancangan desain. 3. Pengkodean. 4. Pengujian. 5. Pemeliharaan web. B. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. 2. Wawancara. 3. Observasi. Perencanaan aktivitas secara global. Nomor 1. Deskripsi aktivitas. Analisa dan desain sistem. Jumlah hari 21 hari. Estimasi biaya 500.000. 2. Desain website. Jumlah hari 25 hari. Estimasi biaya 500.000. 3. Pemrograman. Jumlah hari 25 hari. Estimasi biaya 3 juta. 4. Testing. Jumlah hari 6 hari. Estimasi biaya 100.000. 5. Instalasi. Jumlah hari 5 hari. Estimasi biaya 100.000. 6. Dokumentasi laporan. Jumlah hari 6 hari. Estimasi biaya 100.000. 7. Training. Jumlah hari 11 hari. Estimasi biaya 500.000. 8. Administrasi. Jumlah hari 6 hari. Estimasi biaya 2 juta. 9. Pemeliharaan website. Jumlah hari 10 hari. Estimasi biaya 500.000. 10. Tambahan kerja dan rapat. Jumlah hari 10 hari. Estimasi biaya 1 juta.
Total jumlah hari 115 hari, estimasi biaya 7.300.000. Konsep dasar sistem. Sistem mempunyai suatu konsep yang mendasari sebuah pengetahuan yang dikemukakan oleh berbagai pakar untuk mendefinisikan dari suatu sistem itu sendiri. Sebelum mendefinisikan suatu sistem, pakar harus mempunyai konsep dasar untuk memperkuat pendefinisiannya. Pengertian sistem. Sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Sistem juga merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan tertentu. Definisi sistem dalam buku Sistem Informasi Manajemen yang dikutip oleh Edi Sustanta. Sistem adalah sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Elemen-elemen sistem. 1. Tujuan, 2. Masukan, 3. Proses, 4. Keluaran, 5. Batas, 6. Mekanisme pengendalian dan umpan balik, 7. Lingkungan. Karakteristik sistem. 1. Batas sistem, 2. Lingkungan luar sistem, 3. Penghubung sistem, 4. Masukan sistem, 5. Keluaran sistem, 6. Pengolahan sistem, 7. Sasaran sistem. Teori pendukung. Menurut Arif 2009C, PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena web merupakan server-side scripting, maka sintaks perintah-perintah PHP akan dieksekusi di server, kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format HTML. Dengan demikian, kode program yang ditulis dalam PHP tidak akan terlihat oleh user sehingga keamanan halaman web lebih terjamin. PHP dirancang untuk membuat halaman web yang dinamis, yaitu halaman web yang dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini, seperti menampilkan isi basis data ke halaman web. Tinjauan institusi atau perusahaan. Sejarah. Institusi atau perusahaan. Puskesmas Kecamatan Pancoran Barat sebagai salah satu puskesmas rawat jalan yang berada di Jalan Potlot nomor 6 RT 1 RW 6, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan dengan luas wilayah 2000 meter dengan luas tanah 1600 meter dan luas bangunan gedung A 570 meter dengan gedung B 450 meter. Puskesmas Kecamatan Pancoran Barat menganut nilai-nilai strategis yang terangkum dalam nilai PK, yaitu pengabdian selarasnya pikiran, perkataan, dan perbuatan sehingga wujud dedikasi pengabdian yang tulus dalam setiap layanan. Kepuasan pelanggan, keprimaan yang tidak bias ditawar dalam semua aspek layanannya itu perhatian, konsistensi dan profesionalisme, etos kerja kerjasama dalam kebersamaan tim dalam suasana kondusif untuk mencapai layanan prima kepada masyarakat. Visi dan misi. Meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan, memberi layanan terbaik yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, meningkatkan sarana prasarana modern dan tepat guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan komunikatif, meningkatkan hubungan kemitraan dengan berbagai sektor dan seluruh potensi yang ada di masyarakat. Misi. Tata nilai, profesional, ramah, inovatif, manusiawi, amanah. 3. Moto, sehat adalah pilihan dan tanggung jawab setiap insan. 3. Kebijakan mutu, kami berkomitmen untuk memberikan layanan prima yang berorientasi kepada keselamatan pasien dan keselamatan kerja untuk mencapai kepuasan pelanggan. Struktur organisasi Puskesmas Kecamatan Pancoran terdiri dari Kepala Puskesmas Kecamatan, Satuan Pegawai Internal, Subbagian Tata Usaha, Kasatpel UKM, Kasatpel UKP, Layanan
Promkes terdiri dari KB, KA, UKS, UKGS, KI, ISPA atau diari, HIV atau AIDS, PTVZ, imunisasi, TB Kusta, KPLDH, Puskesmas, Surveillance, KP, PKPR, Fisioterapi, PKPR, lanjut usia, gizi, laboratorium, haji, tumbuh kembang, kesehatan jiwa, akupuntur, PTM, balita sakit, farmasi, layanan nifas, pemeriksaan catin, akupresur. Bendahara membantu pengeluaran, bendahara membantu penerimaan, pengelola kepengagawean, pengadministrasian umum, pengelola perencana anggaran, verifikator, pengurus barang, humas, pejabat pengadaan, SIK atau SP2TP, pendidikan latihan. Puskesmas kelurahan terdiri ada di Duren 3, Kalibata 1, Kalibata 2, Pangadegan, Cikoko, Rajawati 1, Rawajati 2, Pancoran. Prosedur sistem berjalannya berikut: proses rekam medis Puskesmas Pancoran Barat yang sedang berjalan. A. Proses rekam medis. Pasien datang langsung ke puskesmas untuk login Simpus, lalu mendapat nomor antrian dari petugas loket. Setelah itu pasien masuk untuk cek kesehatan, lalu hasil rekam medis bisa dilihat di Simpus. Activity diagram. Ada login, sistem menampilkan menu beranda, menginput rekam medis, terus save, simpan, sistem menyimpan data rekam medis, pilih menu rekam medis, masukkan nomor NIP, menampilkan input NIP, menampilkan hasil rekam medis, dan logcode. Spesifikasi dokumen sistem berjalan. Spesifikasi dokumen masukan. Dokumen masukan merupakan dokumen atau data yang dipakai sebagai acuan untuk pembuatan dan mengisi data atau segala bentuk masukan yang berasal dari lingkungan dalam atau lingkungan luar organisasi, yang berupa dokumen-dokumen data yang akan diolah dalam suatu proses agar dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Adapun bentuk dokumen masukan tersebut yaitu ada nama dokumen, rekam medis, fungsi dokumennya untuk rekam medis pasien, sumber asal dokumennya pasien, video dokumennya administrasi, admin, medianya kertas, bentuknya lampiran A1. Spesifikasi dokumen keluaran. Dokumen keluaran yang dihasilkan berdasarkan hasil pengolahan dari dokumen masukan. Adapun bentuk keluaran yang dihasilkan sebagai berikut. Nama dokumen adalah riwayat rekam medis. Fungsinya sebagai riwayat rekam medis, sumbernya admin, tujuannya pasien, medianya kertas, bentuknya lampiran B2. Permasalahan pokoknya dalam proses rekam medis, pasien di Puskesmas Pancoran Barat masih menggunakan sistem manual atau belum menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi, sehingga dalam proses rekam medis pasien memerlukan waktu yang cukup lama dan sering terjadi kecacatan data. Penulisan ingin mencoba untuk menganalisa dan menguraikan hambatan dan masalah yang ada pada sistem berjalan ini. Hambatan
Dan masalah yang utama adalah cara kerja yang masih sederhana dan masih secara manual yang dapat diuraikan sebagai berikut. Menggunakan sistem manual yang memakan waktu lama, tingginya kesalahan manusia dalam perhitungan, penulisan maupun pencatatan nama pasien pada riwayat rekam medis, adanya keterlambatan informasi, memerlukan waktu lama apabila ingin mencari data pasien, proses pembuatan hasil rekam medis kurang cepat, tepat, dan akurat. Pemecahan masalah. Dalam mengatasi permasalahan di atas, penulis mengajukan suatu cara untuk meminimalkan permasalahan dalam proses penerimaan siswa baru agar lebih baik dari sebelumnya, yaitu menggunakan sistem komputerisasi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. 1. Efisiensi waktu, mempercepat dalam proses rekam medis pasien, ketelitian yang tinggi, kemungkinan untuk terjadi kesalahan dalam penghitungan maupun pencatatan relatif lebih sedikit. Volume data yang tinggi karena mampu mengolah data dalam jumlah besar. Data aman karena data disimpan dalam komputer, yang merupakan media komunikasi yang dapat dengan cepat menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Rancangan sistem usulan, analisa kebutuhan pengguna dalam aplikasi rekam medis. Terdapat dua pengguna yang dapat saling berinteraksi dalam lingkungan sistem, yaitu pasien dan admin. Kedua pengguna tersebut memiliki karakteristik interaksi dengan sistem yang berbeda-beda dan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda seperti berikut. 1. Skenario kebutuhan pasien: membuka Simpus, membuka login, melihat visi dan misi puskesmas, melihat informasi puskesmas, menginput NIP di menu rekam medis untuk melihat hasil rekam medis, menginput data pembayaran di form pembayaran, menginput kontak kami untuk memberi komentar tentang pelayanan puskesmas. Skenario kebutuhan admin: mengolah data pasien meliputi melihat data rekam medis, mencari data rekam medis, mengedit data pasien, mengupdate data rekam medis, dan menghapus data rekam medis. Mengolah data obat meliputi data obat, mencari data obat, mengedit data obat, mengupdate data obat, dan menghapus data obat. Mengolah data dokter meliputi data dokter, mengedit data dokter, mengupdate data dokter, dan menghapus data dokter. Kebutuhan sistem: seluruh pengguna diberikan hak akses ke sistem. Pasien melakukan login dan sistem akan menampilkan form login. Pasien yang telah melakukan login dan sistem akan menampilkan menu beranda. Visi dan misi puskesmas, informasi puskesmas, rekam medis, dan kontak kami. Pasien memiliki menu visi dan misi puskesmas, maka sistem akan menampilkan visi dan misi puskesmas. Pasien memilih menu informasi puskesmas, maka sistem akan menampilkan informasi puskesmas. Pasien memilih menu kontak kami, maka sistem akan menampilkan kontak kami. Pasien memilih menu rekam medis, maka sistem akan menampilkan form masukkan NIP. Pasien yang telah menginput NIP, maka sistem akan menampilkan riwayat rekam medis. Admin harus login terlebih dahulu dan memasukkan username dan password agar keamanan dan privasi terjaga. Admin yang telah melakukan login dan sistem akan menampilkan data obat, data dokter, data pasien, rekam medis, pengaturan informasi puskesmas. Diagram puskesnya: puskesname sama web Simpus. Puskesname terdiri dari requirement, goal, preconditions, pilot conditions, actor, main flow atau basic path, alternative flow atau invariant A sama invariant B.
Web Simpusnya terdiri dari pasien dapat melihat rekam medis dan admin menginti. Pasien dapat memelihara rekam medis dan admin menginput rekam medis dan hasil rekam medis tampil di web. Pasien dan admin memilih rekam medis. Pasien tidak dapat masuk ke menu admin dan admin tidak dapat masuk ke menu pasien. Pasien dan admin. Satu calon siswa dan admin memilih menu rekam medis. Ini rancangan diagram aktivitasnya, gambarnya seperti ini. Rancangan dokumen sistem usulan, dokumen masukan itu ada nama dokumennya adalah rekam medis, fungsi dokumennya untuk rekam medis pasien, sumber asal dokumennya pasien, tujuannya admin, medianya soft file, jumlahnya 1 lembar, bentuknya lampiran A1, dokumen keluaran, nama dokumennya adalah riwayat rekam medis, fungsinya sebagai hasil rekam medis, sumbernya admin, tujuannya pasien, medianya soft file, bentuk lampirannya D1. Rancangan protipenya, rancangan tampilan loginnya seperti ini yang ada di gambar ini. Rancangan tampilan berandanya ada di sebelah kiri. Rancangan tampilan form untuk melihat riwayat rekam medisnya ada di sebelah kanan. Rancangan tampilan rekam medisnya gambarnya seperti ini. Perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak ini difokuskan pada 6 atribut, yaitu ARD, LRS, spesifikasi file, class diagram, sequence diagram, dan spesifikasi hardware serta software. Entity-nya relation diagram. Perancangan basis data dan menghasilkan pemetaan tabel-tabel yang digambar dengan entity relation diagram dalam kurung ARD. Logical structure recordnya LRS-nya ada seperti di bawah ini. 3. Spesifikasi file data pasien. Nama filenya data pasien, akronimnya data pasien SQL, fungsinya untuk menyimpan data pasien, tipenya file master, organisasi filenya indexed sequential, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 691, kunci filenya ID, software SQL. Spesifikasi file hubungi. Nama file adalah hubungi, akronimnya hubungi .sql, fungsinya untuk menyimpan pesan pasien, tipe filenya file master, organisasi filenya indexed sequential, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 466, kunci filenya adalah ID, software MySQL. 5. Spesifikasi file identitas. Nama filenya identitas, akronimnya identitas .sql, fungsinya untuk menyimpan data, tipe filenya file master, organisasi filenya adalah indexed sequential, akses filenya adalah random, medianya adalah hard disk, panjang recordnya 266, kunci filenya adalah ID, software MySQL. Spesifikasi file informasi. Nama filenya informasi, akronimnya informasi.sql, fungsinya untuk menyimpan data, tipe filenya file master, organisasinya index sequential, akses filenya random, medianya hard disk, yang recordnya 311, kunci file adalah ID, software MySQL. 7. Spesifikasi file obat keras. Nama filenya obat keras,
akronimnya obat keras .skl, fungsinya untuk menyimpan data, tipe filenya file master, organisasi filenya indexed sequential, aksesnya file, akses filenya adalah random, medianya adalah hard disk, panjang recordnya 1111, kunci filenya adalah ID, software adalah MySQL. 8. Spesifikasi file obat terbatas. Nama filenya obat terbatas, akronimnya obat terbatas .skl, fungsinya untuk menyimpan data, tipe filenya adalah file master, organisasi filenya adalah index sequential, aksesnya adalah random, medianya adalah hard disk, panjang recordnya adalah 1111, kunci filenya adalah ID, software adalah MySQL. 9. Spesifikasi file obat bebas terbatas. Nama filenya obat bebas terbatas, akronimnya obat bebas terbatas .skl, fungsinya untuk menyimpan data, tipe filenya file master, organisasi filenya adalah indexed sequential, akses filenya random, medianya adalah hard disk, panjang recordnya 1111, kunci filenya adalah ID, software adalah MySQL. 10. Spesifikasi file rekam medis. Nama filenya adalah rekam medis, akronimnya rekam medis .skl, fungsinya untuk menyimpan rekam medis, tipe filenya file master, organisasi filenya adalah indexed sequential, akses filenya ada random, medianya adalah hard disk, panjang recordnya adalah 267, kunci filenya adalah ID, software adalah MySQL. Spesifikasi file tentang puskesmas. Nama filenya tentang puskesmas, akronim tentang puskesmas .skl, fungsinya untuk menyimpan data, tipe filenya adalah file master, organisasi filenya adalah index sequential, akses filenya adalah random, medianya adalah hard disk, panjang recordnya 1011, kunci file ID, softwarenya MySQL. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Sayogi. Saya akan menjelaskan tentang kelas model atau kelas diagram ya. Di sini terdapat pasien, ada rekam medis, admin, dan data obat. Di pasien ini kita terdapat alamat, kita menggunakan varchar, ID kita menggunakan intelijen, sini ada nama, ada NIP, nomor askes, telepon, tanggal lahir, dan unit kerja. Di pasien ini menerima rekam medis, dan rekam medis terdapat diagnosa, kita menggunakan intelijen, terus ada NIP, obat, tanggal. Lalu admin akan menginput, di admin terdapat blokir, kita menggunakan enum, ada email, ID session, ada level, password, dan username. Admin akan mengelola data obat, dan di sini terdapat data obat, kita menggunakan varchar, di sini juga terdapat ID ya. Oke, next. Di sini sequence diagram ya. Ini juga ada pasien, form rekam medis controller, kelas rekam medis. Pasien akan melakukan buka ya, buka form di sini nih. Lalu jika sudah akan memasukkan NIP. Dan ini prosesnya ya. Sekarang lihat. Nih. Jika sudah selesai, dia akan melakukan keluar atau logout. Oke, next. Spesifikasi hardware dan software. Spesifikasi hardware yaitu ada server, satu ada CPU. Di sini kita menggunakan prosesor Pentium Core Duo. Itu ada RAM-nya 4 GB, hard disk 500 GB. Yang kedua ada mouse, ada keyboard. Terus yang keempat ada monitor dengan resolusi layar minimum 1024 x 768. Yang kelima ada koneksi internet dengan berkecepatan 2 Mbps. Terus ini yang B, client, yaitu ada satu CPU juga. Di sini ada prosesor Pentium 4, RAM
DDR2 1 GB, harddisknya 20 GB. Di sini juga ada mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024 x 768. Dan yang terakhir, koneksi internet dengan kecepatan 56 kbps. Oke, next. Spesifikasi software. 1. Server. A. Sistem operasi yang umum digunakan yaitu Microsoft Windows. B. Aplikasi bundle web server seperti SAM yang terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya ada aplikasi Apache, terus aplikasi PHP, aplikasi MySQL, dan aplikasi PHP-MyAdmin. Yang C, ada aplikasi web seperti Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Google Chrome. Terus yang terakhir D itu Notepad. Yang kedua, client. Sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows atau aplikasi web browser seperti Mozilla Firefox, ada Opera, Safari, Internet Explorer, dan Google Chrome. Oke, next. Di sini jadwal implementasi ya. Sini ada nomor, kegiatan, waktu, sini bulan-bulannya ya. Sini terdapat persiapan data awal, analisa, desain sistem. Nah, ini bisa kalian lihat di sini bulan-bulannya. Terus di sini desain perangkat lunak, pembuatan dan tes sistem, pelatihan, pembuatan bukti petunjuk, dan yang terakhir evaluasi dan operasional ya. Bisa kalian lihat di sini bentuknya. Oke, next. Simpulan. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang tentunya sesuai dengan data-data yang sebenarnya adalah sebagai berikut, yaitu 1. Pendaftaran pasien baru lebih mudah dan terorganisir dengan baik dengan dibuatnya sistem database sehingga tidak terjadi penumpukan. Yaitu yang kedua, ada data rekam medis yang disimpan ke dalam sistem database sangat efisien karena mengurangi terjadinya kerusakan pada data atau dapat mengurangi terjadinya kehilangan data. Yang ketiga, dengan dibuatnya sistem informasi puskesmas, proses penyimpanan dan pencarian data atau dokumen puskesmas dapat lebih mudah sehingga tidak membuang banyak waktu. Yang keempat, dengan sistem informasi puskesmas ini, proses pelayanan apotik dibuat menjadi lebih efektif. Petugas apotik tidak perlu lagi mencatat ulang resep dari dokter, sehingga dapat menghemat waktu pelayanan. Oke, next. Di sini terdapat saran nih. Berdasarkan proses perancangan yang telah dibangun dan dilihat dari segi waktu yang masih dibutuhkan untuk rancangan sistem ini, maka beberapa saran dapat diusulkan adalah diharapkan pada perancangan program yang telah dibuat dapat diimplementasikan secara langsung guna meningkatkan kinerja seluruh elemen. Dan yang terakhir, diharapkan sistem ini dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.